Baik anak-anakku sekalian, kita akan pembahasan soal. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Jadi saya akan mengulang kelas 7, ini pelajaran kelas 7. Jadi kalau mendapat seperti ini, maka kamu harus menerjemahkan dulu. Ya, ini bacanya adalah X. Jadi ada himpunan A, anggotanya tuh X, di mana X-nya itu, ini strip begini nih ya, ini begini itu disebut sebagai di mana, yaitu di mana. Di mana. X-nya tuh antara 0 sampai 30, tapi 0 sampai 30-nya ikut karena ada tanda sama dengan di sini ya. Oke, dia kelipatan 3. Nah, maka kita terjemahkan dulu ini 3, 6, berapa lagi nak? Coba dibantu saya. Yuk, yang lain. Teman-teman. 12, Pak. 12, lanjut. 15. 15. Berapa lagi? 18. 18, bagus. 21, berapa ini? 24, 27. Selesai atau enggak? Halo? Apakah selesai? 30-nya ikut ya. Karena ada tanda sama dengannya di situ ya. Nah, demikian juga yang ini. Yang B itu juga sama, anggotanya X, tapi X-nya itu antara 10 sampai 60. Dia kelipatan 2. Nah, 10-nya ikut. Nah, ini ada banyak nih. Itu kan? 12, berapa lagi tuh? Teman-teman. 14, ini satu-satu nih ya. Nah, ini soal ini menarik nih. Kalau kita lihat, kita cara yang jadul dulu lah ya, enggak apa-apa. Ya. Ini ada banyak sekali. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini sampai terakhir adalah 60 di sini. Nah, saya sampai situ. Coba kalian bayangkan kalau yang A ini gampang diterjemahkan, tapi bagian yang B ini panjang. Ya kan, ini panjang sekali. Ya. Sementara A iris B yang perlu kalian perhatikan di sini adalah apa sih syaratnya kelipatan 3 dan 2? Ada yang bisa tahu? Syarat kelipatan 3 itu apa sih? Teman-teman? Gimana, teman-teman? Ada yang tahu istimewanya? Kalau kelipatan 2 dulu deh, syaratnya apa? Syarat kelipatan 2 apa? Syarat kelipatan 2. Halo? Apa, ayo? Ya? Genap. Ya? Ini udah pasti nih. Nah, bilangan genap. Clear ya, ini syaratnya. Sementara yang syarat kelipatan 3 gitu ya. Syarat kelipatan 3 kamu tinggal lihat angka-angka ini 369 gampang. Tapi begitu 12, 15, 18. Ini kalau kalian lihat jumlah angka pendukungnya 1 tambah 2 itu kelipatan 3. 1 tambah 5 itu kelipatan 3. 1 tambah 8 itu kelipatan 3. Ini ngeceknya gini aja. 2 tambah 1 kelipatan 3. 2 tambah 4 kelipatan 3 juga. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian lihat baik-baik di sana. Kalian lihat baik-baik di sana ya. Lihat baik-baik di sana. Sebentar. Ini stabilonya saya contohkan. Tuh, 12. Tuh. Kelihatan ya di sana ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ada 12, 18, 18, 24. Itu aja dulu. Ya, ini A iris C, A iris B saya tulis di sini. 12, kita ngambil 3 angka ini dulu. Coba, selisihnya berapa ini? Halo? 9A. 6, Pak. Selisihnya 6. Maka sudah pasti bukan ini, bukan ini. Nangkep nggak?
Dan dia mulai dari 12. Jadi ini ngetrik namanya. Ya. Dan jelas bukannya mulai dari 0. Jawabannya yang di sebelah sini. Nggak perlu kamu cari satu-satu. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Silakan dicermati dulu untuk soal yang pertama ini. Ya. Jadi soal ini bisa menjadi sangat sulit kalau kamu hitung manual tadi saya contohkan. Ya. Tapi kemudian saya gunakan trik. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan diamati dulu. Baik, ini soal yang berikutnya. Ya. Jadi perhatikan dulu, dibaca dulu itu. Jika M adalah penyelesaian dari sekian X tambah 9 dan bla bla bla. Ya. Artinya, ini sebenarnya mau bicara apa sih? Mau bicara begini, X-nya kita ganti. Kan ini sebenarnya solusinya X ya. Kita ganti dengan M begini. Ya. Nah, itu loh. Ya. Maka ini gampang kalau sudah begini. Dikaliin aja sama KPK dari penyebut. Ya, KPK dari penyebut 4 tambah 3 berapa ya? 12. Ya. Maka ini saya kurungin nih, 1/4 M tambah 9, saya kurungin dulu deh. Ini 2/3 M, min 6. Udah semuanya tinggal saya kaliin 12 di sininya. Ya enggak, aljabarnya main tuh. Dapat tuh. 3M ditambah 12 kali 9. Ayo bantu. 12 kali 9. 108. 108, oke. Ini berapa? M? 8M. 8M, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau udah begini, kamu kumpulin aja yang M sama M. Nah, saya ambilnya begini. M yang besar siapa? Yang 8M kan? 8M-nya saya tetepin. 3M-nya saya pindah. Maka di sini 108-nya tetap. 72-nya saya pindah. Ya. Jadi di sini 180, di sini 5M. M-nya ketemu berapa tuh? 36 ya. Ya. Tapi yang ditanya apa? Lihat nih. Ini di sini trap. Ya, ini trap. Jadi sekali lagi, bagian ini trapnya. Ya, kalau kamu coret ini 36 salah. Karena yang ditanyakan adalah ini. Ya, yang ditanyakan adalah M plus 30. Maka 36 tambah 30. Nah, ini yang benar. Jawaban. Ya, jadi ini tolong baca soal dengan teliti. Ya, apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Ya, saya rasa ini cukup mudah ketika kita mau membaca dengan teliti. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita menuju ke soal berikutnya. Ya, ini ada 2 garis jajar, tapi sebelum soal ke kiri, saya ke kanan dulu ya, ke kanan dulu. Lihat baik-baik. Yuk, sama-sama kita akan melihat soal ini secara baik-baik ya. Saya punya di sini A, saya punya lagi di sini B. Gitu ya. Yang ditanya yang ini nih. Oh. Ini saya kasih triknya dulu ke kalian. Ya, triknya apa sih, Pak? Triknya ini. Jadi bikin garis bantu. Jadi kalau dapat soal seperti ini, buatlah garis bantu. Nah, ini saya buat garis bantu. Gitu ya. Garis bantunya ini juga sejajar gitu ya. Nah, saya senang dengan cara yang namanya Z. Ya, cara Z itu bagaimana sih, Pak? Cara Z, contoh saya dari bawah. Seret, seret, seret. Ya. Di sini itu sama. Karena dia alternate interior angle. Bahasa Inggrisnya begitu. Atau sudut dalam berseberangan. Ya. Artinya kalau di sini B, maka ini juga B. Beres. Lalu saya gunakan juga Z yang lain, tapi Z-nya kali ini kebalik. Sret, sret, sret. Wah. Ya. Ini juga alternate interior angle di sini. Ya.
Jadi ini sekali lagi, ini juga sudut dalam berseberangan. Ya, kalau kalian lupa, sudut dalam berseberangan itu yang seperti ini. Jadi kalau kita gambar, ini begini ya. Sudut ini sama dengan sudut ini. Tuh, lihat ya. Ini ada begini. Jadi ini yang disebut tadi. Tuh, begitu. Demikian juga kebalikannya berlaku. Ya. Ini sudut dalam berseberangan. Clear ya, ini triknya dulu nih, triknya dulu. Yang saya terangkan triknya dulu. Oke? Nah, sekarang saudara-saudari, Anda diminta untuk mencari ini. Ini ada 21, ada 27. Yo, saya minta ini aja yang kecil. Kira-kira bisa dapat nggak? Guys. Ada segitiga tuh, 87, 21, yang biru itu bisa dapat nggak? Silakan dicari yuk. Berapa? Halo, 9A. Ini kelas 7 ya, jadi soal ini gabungan kelas 7 nih. Yuk, saya tunggu. Berapa, Nak? 70 derajat, Pak. Berapa, Nak? 72. 72 derajat. Oke, sebelum saya lanjut, tadi saya lupa menyelesaikan yang ini ya. Yang ini, yang hitam ini, itu adalah A tambah B. Ya, seperti itu. Oke, clear ya? Nah, sekarang tolong perhatikan garis yang akan saya buat. Jadi soal ini akan saya modifikasi begini. Lihat baik-baik. Jadi soalnya akan saya modifikasi seperti ini. Ya, tolong teman-teman lihat baik-baik di sana. Ya, oke. Begini ya. Oke, sudah. Ini 65. Ya. Di sini X. Maka sebetulnya kita bisa cari kan yang bagian sini. Caranya gimana, Pak? Langsung aja tinggal 65 tambah X. Ya nggak? Clear ya sampai sini ya? Oke. Dah, sampai sini dulu. Bisa dipahami ya, bisa diterima ya. Baik. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan? Ya, saya lanjut ya. Nah, di belakangnya ini kan sudut refleks nih. Dia adalah 360 dikurangi 65 dikurangi X. Nah, ini berapa min X tuh? 360 kurangi 65 berapa? 285 atau 295 tuh? Tolong saya dibantu. Silakan, berapa? 295. 295. Oke, ini 295. Oke, ya, clear ya? Oke. Nah, ini ada cara yang begini. Tapi ada cara juga yang lebih mudah. Ya. Cara yang lebih mudah gimana? Lihat garis yang saya buat stabilo. Nih, saya bikin garis stabilo nih, ya. Saya bikin garis stabilo. Ya, lihat baik-baik nih, lihat baik-baik ya. Saya bikin garis stabilo. Seret. Itu garis lurus kan? Ya nggak? Jadi ini saya hapus nih, yang bagian ini saya pengen lebih mudah kan, jadi ini saya hapus. Nah, jadi kita lihat sama-sama tuh di situ. Ya, ini tadi ada 65 min X, 65 plus X. Ternyata kalau garis ini adalah garis lurus, jadi apa sih? Dia supplementary kan, atau saling berpelurus, yang orange dan yang biru. Ya, ditambah 72 sama dengan 180 derajat. Jadi ini kalau saya tulis di sini adalah sudut yang orange ini. Nah, saya gambar ya. Orange ditambah yang biru
sama dengan 180 derajat. Ya, dari sini kalian bisa dapat. Ini kan 137 derajat plus X. Ya. Maka X-nya kita dapat 43 derajat. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami triknya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Nangkep ya? Nah, jadi ada memang cara yang pakainya tadi yang saya sebutkan. Ada temanmu yang menggunakan cara itu, silahkan. Tapi ternyata ada clue juga. Clue-nya yang ini nih. Ini petunjuk nih. Atau hint. Nah, hint-nya adalah berpelurus. Ya, berpelurus atau supplementary. Ini semuanya kelas 7. Ya, ini yang dimaksud. Oke? Saya rasa ini cukup mudah ya kalau kita tahu konsep dasarnya. Oke, silakan diamati dulu. Sekarang kita menuju ke soal ini. Saya sudah tuliskan di situ, U1-nya 8, U2-nya 13, U3-nya 20 ya. Saya akan tuliskan lagi di sini. Teman-teman tolong lihat baik-baik. U1 itu 8. Dia terdiri dari apa aja sih kalau kita mau lihat? Birunya ada berapa? Ada persegi birunya ada 4 kan ya? Betul nggak? 4 biru tambah 4 pinky. Ya. U2 13. Kita lihat polanya. Ada 4 biru tambah 9 pinky. Pinky ya, pinky. U3 ada 20. Tuh. Ini juga 4 biru kan? Ditambah berapa itu? 16 pinky. Nah. U4. Kita lihat sama-sama, 29. 4 biru ditambah 25 pinky. Nah, teman-teman bisa lihat polanya nggak di sini? Bisa lihat polanya nggak? Kalau U5 coba. U5 berarti 4 biru ditambah berapa itu? Kamu bisa lihat pola nggak di situ? 36 pinky. Ya nggak? Pinky lagi. Jadi berapa tuh? 40 ya? Oke. Yang ditanya UN. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mendapatkan 4 biru ini, kamu lihat di pilihan ganda. Oh, ada yang kuadrat. Betul nggak? Ada yang kuadrat di sana. Siapakah yang kuadrat? Coba lihat dari polanya dulu. Yang pink kuadrat ya, Pak? Yang pink kuadrat. Teman-teman lihat ya polanya ya. Saya lihatin di sini nih. Ada 4, ada 9, 16, 25, 36. Ini pasti bilangan kuadrat. Ya, betul nggak? Ini pasti bilangan kuadrat nih. Tidak mungkin tidak bukan. Ya. Nah, sekarang kita harus cerdik. Kita maunya UN. Sementara kalau di sini, nih, ini bilangan kuadrat nih. Tapi ini kan 6 kuadrat, 5 kuadrat, 4 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat. Sementara di sini N-nya kan berapa kuadrat kan? Menurut kalian berapa kuadrat di sini? Kalau saya pakai N. Kalau 5, dia 36. Kalau 4, U4, 25. U3, 16. U2, 9. U1, 4. Atau kalau saya mau lebih detail lagi, U1, 2 kuadrat. U2, 3 kuadrat. U3, 4 kuadrat. U4, 5 kuadrat. U5, 6 kuadrat. Kalau UN berarti berapa kuadrat? Tambah 1. N tambah 1. Pinter. Nangkep nggak? Ya. Nah, kalau yang ini 4 biru, maka dia sebenarnya tinggal dikasih apa sih? Ya udah kasih aja 4. Wong ini sama semua kan? Ya nggak? Nah, ini udah tinggal kamu jabarkan aja. Ini N kuadrat plus 2N plus 1. Jadi UN-nya adalah N kuadrat plus 2N plus 5. Selesai. Ya. Nangkep ya? Triknya ya. Jadi, kalian lihat polanya, saudara-saudari. Ya. Oke. Silakan dicermati dulu dalam melihat pola, ya. Oke, everybody, ya.
kita akan menuju ke soal ini. Ya, kita akan menuju ke soal ini. Teman-teman, tolong lihat baik-baik sebelum ke soal ini. Ya, saya mau kasih kalian satu slide PowerPoint gitu ya. Ini karena materinya kelas 8, jadi saya akan coba bukakan slide PowerPoint. Tapi yang sudah saya masukkan ke dalam PDF. Saya namakan itu suku suke ya. Nah, bentar. Teman-teman, tolong dilihat baik-baik. Ini ada aturan di kelas 8 ya. Jadi, saya biasanya menggunakan aturan ini adalah aturan bulu mata. Lihat baik-baik ketiga sudut ini. Jadi, saya terinspirasi waktu ke salon nganterin istri saya gitu ya. Nah, ini ada aturan yang namanya bulu mata. Ya, bulu mata. Maksudnya gimana, Pak? Kamu lihat, itu bentuknya bulu mata ya. Dia semua menghadap ke busur AB. Nih, menghadap ke busur AB. Lihat baik-baik. Itu hasilnya akan sama. Jadi kalau saya punya, misalkan di sini saya punya, misal saya punya nih. Saya punya misalkan di sini berapa? 40 derajat gitu ya. Maka di sini juga 40 derajat, di sini juga 40 derajat. Ya. Atau saya punya di sini X ya, di sini X, di sini X. Nangkep ya? Pada soal ini, tolong kalian lihat baik-baik. Ini juga saya pakai bulu mata. Saya pakai bulu mata. Saya pakai bulu mata di sini. Lihat ya. Ini ada AB, ini ada AB, di sini ada AB. Artinya, kalau ini saya misalkan X, ini juga X, ini juga X. Sehingga, statement ini, dia akan bicara X tambah X tambah X. Ya, jadi kalian dapat dulu, X-nya ini 70 derajat. Ini sebagai saya namakan suke atau sudut keliling. Ya. Sampai sini clear ya. Nah, lalu ketika kamu sudah dapat, ya udah Pak, saya ambil salah satu aja. Misalkan aku ambil yang begini nih. Ini kan 70 derajat nih. A, D, B gitu ya. Di sini ada P-nya di sini nih. Ya udah tinggal saya giniin aja kan. Sorry, ini P ya. Nah, ditanya sudut APB. Ya udah beres. Ya, sudut APB-nya adalah apa? Ya 2 kalinya kan. 2X 140 derajat. Selesai. Ya. Yang menjadi trap di sini. Ini trapnya di sini nih. Ini trap nih. Ini tuh trap. Ya. Nangkep ya? Itu jebakannya. Jadi sebenarnya ini soal dasar sekali. Tapi kalau kamu tidak memahami konsep secara mendalam, wah repot. Saya hanya mau ingatkan satu hal tadi yang saya bilang adalah bulu mata. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah tentang ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini suku sama dengan 2 kali suke. Ya, suku itu sudut pusat ya. Oke, sampai sini silahkan diamati dulu anak-anakku sekalian. Sampai sini paham ya? Yang ditanya itu adalah sudut APB. Pak, sudut APB-nya kok tadi yang saya bilang itu trap. Di situ ada perpotongan. Sebenarnya sudut APB-nya yang mana? Yang ini, lihat baik-baik ya. Saya bikin stabilo nih. Kamu lihat baik-baik. Saya bikin stabilo warna pink. Ya, tolong dilihat baik-baik. Ini nih yang diminta. Trap. Tuh, dia nggak menyentuh trapnya. Lihat baik-baik di sini ya. Jadi ini nih. Nangkep ya, saudara-saudari? Jadi itu trapnya di situ. Jadi jangan bilang, wah P-nya kurang geser Pak. Oh bukan P-nya kurang geser. Ya. Tapi kita harus cerdik dan harus teliti banget dalam melihat gambar dan melihat soal. Apa yang dimau soal.
Ya, silakan dipahami dulu. Oke, silakan. Tolong diingat, saya revisinya pakai warna yang merah. Ya, lihat baik-baik. Akar di sini adalah A ditambah B, kurung tutup, 2, akar A dikali B. Ya, jadi ini tolong diingat baik-baik aturan ini. Nah, ternyata kita mendapatkan di sini setelah diproses nih ya. Jadi yang diproses pertama adalah kita pecah 6 ini menjadi 2 kali 3. Itu dulu. Kemudian langkah kedua. Ya, langkah kedua saya pakai warna kuning. Ya. 3 ini kita jadikan akar 9. Ya, baru yang lainnya. Itu ya. Jadi tadi sudah kita temukan di sini adalah 9 tambah 3, di sini 9 kali 3. Maka ini sudah dapat akar 9 ditambah dengan akar 3. Hasilnya adalah 3 plus akar 3. Ini berbeda dengan 3 akar 3. Ini beda. Ya, jadi tolong jangan disamakan. Ini sebagai jawaban, teman-teman. Ya. Oke, saya rasa ini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian ya dalam menghadapi US. Sukses selalu untuk US-nya.